Di tengah malam yang sunyi, ketika lampu kota meredup dan hanya suara detak jam yang terdengar, ada satu pertanyaan yang terus menghantui jiwa banyak orang. Kenapa sebagian besar orang gagal menarik uang ke dalam hidupnya? Kenapa begitu banyak doa yang terasa menggantung di langit tak kunjung terjawab? Kenapa begitu banyak usaha yang dilakukan dengan keringat, dengan air mata, namun hasilnya seperti pasir di genggaman, semakin erat digenggam, semakin hilang? Mungkin kamu pun pernah merasakannya. Duduk sendiri, menatap ke atas, dan bertanya dalam hati, kenapa bukan aku? Kenapa aku sudah berusaha, tapi seakan semesta menutup pintunya? Ada rasa sakit di sana. Rasa sakit yang tak selalu terlihat oleh mata orang lain. Sakit ketika dompet kosong. Sakit ketika janji pada keluarga belum bisa terpenuhi. Sakit ketika mimpi terlihat begitu jauh, seakan hanya milik orang lain. Apakah kamu pernah menghitung berapa kali kamu mengatakan pada diri sendiri, "Aku tidak bisa, aku tidak cukup, aku tidak pantas"? Kata-kata itu seperti racun yang menetes perlahan masuk ke dalam aliran darah pikiran. Dan tanpa sadar, kata-kata itu menjadi kebenaran yang kamu hidupi setiap hari. Seperti bayangan yang menempel, kemanapun kamu pergi, suara itu ikut bersamamu. Napoleon Hill pernah berkata, pikiran adalah magnet. Apa yang kamu pikirkan berulang-ulang, itulah yang kamu tarik. Tapi bagaimana jika yang kamu tarik hanyalah ketakutanmu? Bagaimana jika magnet itu penuh dengan kecemasan, penuh dengan rasa tidak percaya, penuh dengan luka lama yang belum sembuh? Tidakkah mungkin? Inilah alasan kenapa 99% orang gagal menarik uang. Berhenti sejenak, tarik napas dalam, rasakan dadamu naik turun. Dalam keheningan itu, coba dengar suaramu sendiri. Apakah di dalam dirimu lebih sering ada doa, atau lebih sering ada keluhan? Apakah lebih sering ada syukur, atau lebih sering ada kekurangan? Apakah lebih sering ada keyakinan, atau lebih sering ada ragu? Karena di titik terdalam, uang hanyalah simbol. Ia bukan sekadar kertas, bukan sekadar angka di layar bank. Ia adalah energi. Ia adalah cerminan dari apa yang kamu yakini tentang dirimu sendiri. Jika kamu percaya dunia ini sempit, uang akan menjauh. Jika kamu percaya hidup ini keras, uang akan lari. Jika kamu percaya kamu tidak pantas, semesta akan menjawab, benar, kau tidak pantas. Dan mungkin itu menyakitkan untuk didengar. Tapi justru disinilah awal kebangkitanmu. Karena sakit itu adalah tanda bahwa jiwamu masih ingin berubah. Bayangkan sebuah cermin. Di satu sisi, kamu berdiri sekarang, letih, penuh tanya, penuh luka. Di sisi lain, ada dirimu yang tersenyum, tenang, penuh keyakinan, dan dikelilingi kelimpahan. Dua dirimu itu sebenarnya hidup berdampingan. Pertanyaannya, siapa yang kamu beri makan setiap hari? Setiap kali kamu mengulang kalimat "aku tidak mampu", kamu memberi makan sisi bayangan. Setiap kali kamu membayangkan kegagalan, kamu menyalakan api pada sisi gelap. Tapi setiap kali kamu mengucap syukur meski sedikit, setiap kali kamu percaya ada jalan meski belum terlihat, kamu memberi makan sisi cahaya. Dan di titik inilah, sebuah rahasia kecil terbuka. Kamu tidak gagal karena dunia membencimu. Kamu gagal karena kamu terlalu sering mengulang cerita lama di kepalamu. Cerita tentang ketidakcukupan, cerita tentang penolakan, cerita tentang luka, dan cerita itu membentuk realitasmu. Tidakkah kamu merasa seakan-akan ada rantai tak terlihat yang menahan langkahmu? Kamu mencoba melangkah maju, tapi rantai itu menarikmu kembali ke bawah. Itulah rantai pikiran. Itulah autosugesti negatif yang kamu bangun tanpa sadar. Namun bayangkan ini, sebuah kunci kecil. Kunci yang sederhana, tapi mampu memutus rantai itu. Kunci itu bernama kesadaran. Saat kamu sadar, kamu bisa memilih.
Saat kamu sadar, kamu bisa berkata, "Cukup, hari ini aku tidak akan lagi mengulang cerita lama. Hari ini aku menulis cerita baru." Mungkin kamu bertanya, apa benar semudah itu? Ya, dan tidak. Karena kesadaran hanyalah pintu. Tapi kamu tetap harus memilih untuk melangkah melewati pintu itu. Di balik pintu ada sebuah cahaya. Cahaya yang selama ini kamu cari di luar, padahal ia bersemayam di dalam dirimu. Cahaya itu adalah imanmu. Cahaya itu adalah keyakinan bahwa rezeki sudah tertulis, bahwa semesta tidak pernah salah alamat. Cahaya itu adalah pengingat bahwa doa tidak pernah hilang, hanya menunggu waktu yang tepat untuk mekar, seperti benih yang menunggu hujan. Bayangkan seorang petani, ia menanam benih di tanah yang subur. Tapi setiap hari, alih-alih menyirami benih itu, ia menggali tanah untuk melihat apakah benihnya sudah tumbuh. Ia cemas, ia ragu, ia tidak percaya. Dan akhirnya, benih itu mati. Begitulah pikiran kita tentang uang. Kita menanam doa, kita menanam niat, tapi setiap hari kita mencabutnya dengan rasa takut dan keraguan. Apakah ini terdengar seperti hidupmu? Apakah kamu merasa sudah berusaha, tapi hasilnya hilang di tengah jalan? Jika ya, dengarkan baik-baik. Kamu tidak sendiri. Ribuan, jutaan jiwa merasakan hal yang sama. Dan justru itu yang menyatukan kita malam ini. Kesadaran bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang harus kita pahami. Bahwa menarik uang bukan tentang bekerja sampai habis tenaga, tapi tentang menyelaraskan pikiran, iman, dan energi. Dan inilah titik baliknya. 1% orang yang berhasil bukanlah mereka yang paling pintar, bukan yang paling kuat, bukan yang paling beruntung. Mereka hanyalah orang-orang yang memilih percaya ketika orang lain menyerah. Mereka memilih mengulang autosugesti positif ketika orang lain larut dalam keluhan. Mereka memilih bersekutu dalam mastermind, menyatukan pikiran dengan jiwa-jiwa yang sefrekuensi. Dan kamu pun bisa. Ya, kamu pun bisa. Karena solusi yang kamu cari sebenarnya tidak jauh. Ia tidak berada di luar sana. Ia tidak menunggu dalam lotere atau keberuntungan acak. Ia sudah ada di dalam dirimu. Hanya perlu digali. Hanya perlu dibangunkan. Dan malam ini, saat kamu mendengar kata-kata ini, sebuah pintu kecil terbuka di dalam hatimu. Sebuah pintu menuju kemungkinan baru. Jangan menutupnya lagi. Jangan kembali tidur dalam keraguan. Karena di blok berikutnya, aku akan menunjukkan padamu kunci sebenarnya. Kunci yang akan mengubah cara pandangmu tentang uang, tentang rezeki, tentang hidup. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan aku meminta satu hal kecil darimu. Jika kata-kata ini menyentuh jiwamu, jika kamu merasakan percikan harapan kecil di hatimu, maka jangan biarkan ia padam. Dukung perjalanan ini, klik tombol like, dan subscribe sekarang. Bukan hanya untuk mendengar kelanjutan kisah ini, tapi untuk mengingatkan dirimu bahwa kamu layak, bahwa perjalananmu belum berakhir. Ingat, 99% orang gagal karena mereka berhenti percaya. Jangan biarkan dirimu menjadi bagian dari mereka. Bayangkan pagi hari yang hening. Matahari baru saja muncul di balik horizon. Udara masih dingin, tapi cahaya perlahan menyingkirkan gelap. Itulah gambaran hidup kita. Gelap bukan berarti akhir. Gelap hanyalah ruang transisi menuju terang. Dan di titik ini, kamu mulai menyadari, mungkin selama ini kamu berjalan tanpa alat, tanpa memahami senjata yang sebenarnya sudah ada di dalam dirimu. Kenapa 99% orang gagal menarik uang? Karena mereka hanya mengandalkan otot. Mereka hanya mengandalkan waktu. Mereka hanya mengandalkan kerja keras fisik. Tapi mereka lupa, ada alat jauh lebih kuat. Sebuah mesin tak terlihat yang bekerja siang dan malam. Mesin itu bernama pikiran. Napoleon Hill mengajarkan bahwa pikiran adalah bentuk energi yang paling murni. Ia adalah penyambung antara dirimu dengan semesta. Setiap kali kamu berpikir,
kamu sedang menanam getaran. Setiap kali kamu membayangkan, kamu sedang mengirim sinyal. Dan semesta, seperti gema di lembah, akan mengembalikan kepadamu getaran yang sama. Tapi disinilah letak rahasianya. Sebagian besar orang membiarkan pikirannya liar. Mereka membiarkan ketakutan menguasai imajinasi. Mereka membiarkan berita buruk, gosip, dan keluhan orang lain menanam racun ke dalam pikiran. Dan apa yang terjadi? Mesin itu tetap bekerja. Ia tetap memproduksi realitas. Tapi realitas yang lahir adalah realitas ketakutan. Pernahkah kamu merasakan ini? Kamu khawatir kehilangan uang, lalu benar-benar kehilangan. Kamu takut bisnis gagal, dan akhirnya benar-benar gagal. Itu bukan kebetulan. Itu adalah hukum pikiran. Apa yang paling sering kamu pikirkan dengan emosi mendalam, itulah yang kamu tarik. Namun sebaliknya, saat kamu menanamkan autosugesti positif, saat kamu melatih iman, saat kamu memilih percaya lebih besar daripada ragu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Pikiranmu mulai berubah dari mesin perusak menjadi mesin pencipta. Bayangkan sebuah ladang luas, tanahnya subur. Kamu bisa menanam apapun di sana. Jika kamu menanam duri, duri yang tumbuh. Jika kamu menanam bunga, bunga yang tumbuh. Begitu juga pikiranmu. Ia tidak memilih untukmu. Ia hanya menerima benih yang kamu tanam. Disinilah alat rahasia itu bekerja. Alat itu adalah kemampuan untuk memilih benih. Kamu punya kuasa. Kamu bisa berkata, hari ini aku menanam syukur. Hari ini aku menanam keyakinan. Hari ini aku menanam gambaran jelas tentang diriku yang hidup berkecukupan. Dan jangan salah, ini bukan sekadar berpikir positif kosong. Ini adalah sains spiritual yang sudah diuji oleh ribuan orang sukses. Napoleon Hill menyebutnya autosugesti, pengulangan kalimat-kalimat afirmasi yang menembus ke dalam alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu ibarat tanah basah. Ia menerima apapun yang jatuh ke atasnya. Jika kamu berkata berulang kali, aku miskin, aku gagal, aku tidak bisa, tanah itu menyerapnya. Dan perlahan, akar kegagalan tumbuh di sana. Tapi jika kamu setiap hari mengulang dengan iman dan emosi, aku mampu, aku pantas, rezekiku datang dari segala arah. Aku hidup dalam kelimpahan. Maka benih itu pun tumbuh, meski awalnya tak terlihat. Pikirkan ini, setiap doa yang kamu panjatkan, setiap kata yang kamu ulang, setiap gambaran yang kamu bayangkan, semuanya masuk ke tanah bawah sadar, dan dari sanalah semesta membaca energimu. Bukankah doa sendiri adalah bentuk autosugesti yang paling murni? Saat kamu berdoa dengan khusyuk, kamu menanamkan keyakinan. Tapi banyak orang berdoa dengan mulut, namun hatinya penuh keraguan. Itu seperti menanam benih, tapi merusaknya dengan racun. Bagaimana ia bisa tumbuh? Rahasia yang membuat 1% orang berbeda adalah mereka selaras. Pikiran sadar, bawah sadar, doa, iman, semua mengarah ke satu tujuan. Inilah yang disebut definite purpose, tujuan yang jelas dan terdefinisi. Bayangkan sebuah panah. Jika panahmu diarahkan ke banyak sasaran, ia tidak akan pernah menancap. Tapi jika kamu menarik busur, fokus hanya pada satu titik, energi panahmu terkumpul dan menembus tepat sasaran. Begitulah pikiranmu. Kebanyakan orang ingin banyak hal sekaligus. Uang, kedamaian, pengakuan, keberuntungan. Tapi mereka tidak pernah memilih dengan jelas, tidak pernah menetapkan tujuan yang pasti, tidak pernah menulisnya, tidak pernah mengulangnya setiap hari. Cobalah tanya dirimu sendiri sekarang, apakah aku benar-benar tahu apa yang aku inginkan? Apakah aku sudah mendefinisikan jumlah, bentuk, dan alasan kenapa aku menginginkan uang? Atau aku hanya berkata samar, aku ingin kaya? Kata-kata itu terlalu kabur. Semesta butuh kejelasan. Napoleon Hill mengajarkan untuk menulis keinginan itu.
mengulanginya setiap pagi dan malam, membacanya dengan emosi, membayangkannya seakan sudah terjadi. Inilah alat yang sering diabaikan. Alat yang bisa membedakan gagal dan berhasil. Bayangkan, setiap kali kamu membaca tujuanmu dengan suara lantang, seakan ada getaran yang keluar dari dadamu, menembus udara, menembus ruang, menuju semesta. Dan getaran itu tidak pernah hilang. Ia mencari jalannya. Ia menarik peluang, orang, kejadian yang menyamakan frekuensimu. Apakah kamu bisa merasakan itu? Sekarang, lihatlah sekeliling. Semua yang kamu punya hari ini lahir dari pikiranmu kemarin. Udah sepuh yang kamu pikirkan hari ini sedang menciptakan hidupmu besok. Jadi jika kamu ingin uang datang, kamu harus mengubah cara berpikirmu tentang uang. Jangan lagi melihat uang sebagai musuh. Jangan lagi berkata, uang itu kotor, uang itu sulit. Kata-kata itu adalah kutukan yang kamu lontarkan pada rezekimu sendiri. Lihatlah uang sebagai energi, sebagai alat, sebagai sahabat yang datang ketika kamu pantas menerimanya. Dan untuk pantas, kamu tidak perlu sempurna. Kamu hanya perlu percaya, disiplin, dan melatih dirimu dengan alat ini. Setiap hari. Pernahkah kamu melihat lilin kecil yang bisa menyalakan ruangan gelap? Pikiranmu adalah lilin itu. Meski kecil, ia bisa mengusir kegelapan. Tapi jika kamu menyalakan banyak lilin, syukur, iman, doa, visualisasi, autosugesti, gelap tidak lagi punya tempat. Inilah titik aha yang kamu cari, bahwa uang bukanlah sesuatu yang harus dikejar dengan ketakutan. Ia datang ketika kamu menanam benih di pikiranmu dengan benar. Ia datang ketika kamu menyelaraskan doa dan tindakan. Ia datang ketika kamu merawat keyakinanmu lebih kuat dari keraguanmu. Dan malam ini, ketika kau mendengar kata-kata ini, semoga kau bisa merasakan satu hal sederhana, bahwa alat itu sudah ada di dalam dirimu. Kamu tidak kekurangan. Kamu tidak tertinggal. Kamu hanya perlu menggunakannya. Karena 99% orang gagal bukan karena tidak mampu. Mereka gagal karena tidak pernah menyadari bahwa mereka sudah memiliki kunci. Mereka sibuk mengetuk pintu luar, padahal pintu dalam yang harus dibuka. Dan kini, pintu itu terbuka. Setelah menyadari bahwa kunci itu sudah ada di dalam dirimu, muncul satu kenyataan baru yang sering kali lebih berat dari yang kamu kira. Karena memiliki kunci, tidak berarti pintu akan terbuka sendiri. Kamu tetap harus berdiri. Kamu tetap harus melangkah. Kamu tetap harus memutar kunci itu dengan tanganmu sendiri. Dan disinilah banyak orang menyerah. Mereka tahu rahasianya. Mereka tahu pikiran adalah magnet. Mereka tahu doa adalah energi. Tapi begitu berhadapan dengan disiplin, mereka mundur. Disiplin adalah jembatan antara impian dan kenyataan. Tanpa disiplin, impian hanyalah bayangan indah di kepala. Dengan disiplin, bayangan itu perlahan menjelma nyata. Namun, pikiran manusia licik, ia tidak suka perubahan. Ia terbiasa dengan zona nyaman. Ia lebih suka rasa aman meski penuh kekurangan, daripada ketidakpastian menuju kelimpahan. Itulah sebabnya, setiap kali kamu mencoba menerapkan autosugesti, setiap kali kamu menulis tujuanmu, setiap kali kamu mencoba ritual iman, ada suara dalam dirimu yang berkata, "Untuk apa? Itu tidak akan berhasil." Apakah kamu pernah mendengarnya? Suara itu berbisik saat kamu ingin bangun lebih pagi. Suara itu tertawa saat kamu ingin menulis afirmasi. Suara itu mengejek saat kamu membayangkan dirimu kaya dan tenang. Suara itu adalah musuhmu yang paling besar. Ia bukan di luar, ia di dalam. Napoleon Hill menyebutnya resistensi internal. Dan satu-satunya cara untuk mengalahkannya adalah dengan latihan, dengan pengulangan, dengan kebiasaan yang dibangun sedikit demi sedikit, hari demi hari. Bayangkan seorang prajurit yang melatih pedangnya. Ia tidak menjadi ahli,
hanya dengan membaca buku tentang pedang. Ia berlatih setiap hari, meski tangan terluka, meski tubuh letih. Begitu pula kamu, pikiranmu adalah pedangmu. Ia harus diasah terus-menerus, sampai menjadi tajam dan kuat. Mulailah dengan hal kecil. Setiap pagi, sebelum menyentuh ponselmu, bacalah tujuanmu. Ucapkan afirmasi yang kau tulis dengan suara lantang. Rasakan emosinya. Bayangkan dirimu sudah hidup di dalam kelimpahan itu. Jangan hanya sekadar kata-kata, tapi biarkan tubuhmu merasakannya. Biarkan jantungmu berdetak lebih cepat karena keyakinan itu. Lalu, lakukan ritual sederhana. Duduk diam, tarik napas. Bayangkan cahaya emas masuk melalui kepalamu, turun ke dada, menyelimuti seluruh tubuh. Bayangkan cahaya itu membawa energi rezeki, membawa rasa tenang, membawa keyakinan. Biarkan imajinasimu bekerja. Karena imajinasi bukan sekadar khayalan. Ia adalah cetak biru dari kenyataan yang akan datang. Dan setiap malam, sebelum tidur, ulangi lagi. Karena saat tidur, pintu menuju alam bawah sadar terbuka lebar. Apapun yang kamu bisikkan pada dirimu sendiri sebelum tidur akan masuk jauh lebih dalam. Itulah saat terbaik untuk menanam benih baru. Tapi bersiaplah. Jalan ini bukan jalan lurus tanpa hambatan. Akan ada hari ketika kamu merasa malas. Akan ada hari ketika suaramu gemetar membaca afirmasi. Akan ada hari ketika kenyataan di luar terasa lebih kuat daripada keyakinan di dalam. Dan disitulah kata paling penting muncul, persistensi. Ketekunan. Persistensi adalah saat kamu terus berjalan meski hujan turun. Persistensi adalah saat kamu terus melangkah meski kakimu sakit. Persistensi adalah saat kamu terus percaya meski dunia berkata kamu gila. Bayangkan seorang pelaut, ia berlayar di tengah lautan. Awan hitam menutup langit, ombak tinggi mengguncang kapal, angin menerjang. Di saat itu, ia bisa saja menyerah, membuang kemudinya, dan membiarkan kapal karam. Tapi jika ia bertahan, jika ia memegang erat kemudi dan menatap kompasnya, badai itu pada akhirnya berlalu. Dan di balik badai, ada daratan baru. Begitulah perjalananmu, uang, rezeki, keberlimpahan, ada di balik badai. Dan hanya mereka yang berani bertahan yang akan sampai. Napoleon Hill berkata, banyak orang menyerah tepat beberapa langkah sebelum keberhasilan. Mereka menggali tambang emas, lalu berhenti hanya karena tidak sabar, padahal emas itu tinggal sejengkal lagi. Jangan biarkan itu terjadi padamu. Itulah kenapa disiplin dan latihan sangat penting. Bukan hanya untuk melatih pikiran, tapi juga untuk menjaga hatimu agar tetap teguh. Karena hati yang teguh menarik kekuatan semesta. Dan di dalam perjalanan ini, ada satu kekuatan yang sering terlupakan, transmutasi energi. Energi terkuat dalam dirimu bisa dialihkan. Energi keinginan, energi nafsu, energi emosi, semuanya bisa diubah menjadi dorongan kreatif, menjadi semangat untuk bekerja, menjadi magnet untuk rezeki. Inilah yang disebut transmutasi seksual oleh Napoleon Hill. Bukan sekadar menahan, tapi mengubah. Dari hasrat duniawi menjadi energi spiritual dan kreatif. Jika kamu bisa menguasai ini, kamu akan memiliki sumber tenaga yang tak pernah habis. Dan jangan lupa, kamu tidak harus berjalan sendirian. Konsep mastermind mengajarkan kita untuk bersatu dengan orang-orang sefrekuensi. Carilah mereka yang memiliki tujuan sama, berbagi energi, berbagi visi, berbagi doa. Karena ketika dua pikiran bertemu dalam harmoni, tercipta pikiran ketiga yang jauh lebih kuat. Apakah kamu bisa melihat pola ini? Semua prinsip ini saling terhubung. Disiplin menyalakan persistensi. Persistensi membuka pintu iman. Iman memperkuat autosugesti. Autosugesti menanam benih di bawah sadar. Imajinasi memberi bentuk pada benih itu. Mastermind menyuburkannya dengan energi kolektif. Dan lambat laun, kamu mulai melihat perubahan nyata dalam hidupmu. Mungkin awalnya kecil, tiba-tiba ada peluang,
Tiba-tiba ada pertemuan tak terduga. Tiba-tiba ada pintu yang terbuka. Itu bukan kebetulan. Itu adalah buah dari latihanmu. Jadi, jangan remehkan langkah-langkah kecil. Jangan remehkan satu afirmasi di pagi hari. Jangan remehkan satu doa sebelum tidur. Jangan remehkan satu momen ketika kamu memilih bersyukur, alih-alih mengeluh. Semua itu adalah benih. Dan ingatlah, benih tidak tumbuh semalam. Ia butuh waktu. Ia butuh perawatan. Ia butuh kesabaran. Itulah sebabnya iman harus menjadi fondasi. Karena iman adalah kesabaran yang berwujud. Hari demi hari, disiplin demi disiplin, kamu sedang membentuk takdirmu sendiri. Setelah melewati rasa sakit, setelah menemukan alat di dalam dirimu, setelah berlatih dengan disiplin, tibalah waktunya melihat perubahan yang terjadi. Saat kamu bercermin, sosok yang kau lihat bukan lagi dirimu yang lama. Ada cahaya baru di matamu. Ada ketenangan di wajahmu. Ada keyakinan yang tak bisa digoyahkan oleh keadaan luar. Inilah transformasi. Transformasi bukan hanya tentang rekening bank yang penuh. Ia lebih dalam dari itu. Ia adalah tentang jiwamu yang menemukan pusatnya, tentang hatimu yang tidak lagi gemetar karena takut miskin, tentang pikiranmu yang tidak lagi berlari, dikejar kecemasan. Saat kamu menerapkan semua yang telah kau pelajari, energi di sekelilingmu berubah. Orang-orang mulai merasakan auramu. Mereka mungkin berkata, ada sesuatu yang berbeda dari dirimu. Mereka merasakan ketenanganmu, semangatmu, dan keyakinanmu. Karena energi tidak bisa disembunyikan. Ia memancar dari dalam, menarik hal-hal yang sefrekuensi. Dan saat itu terjadi, kamu mulai menyaksikan hukum semesta bekerja nyata. Peluang datang dengan cara yang tak terduga. Rezeki mengalir dari arah yang sebelumnya tak pernah kamu pikirkan. Pintu-pintu terbuka satu demi satu. Apakah itu kebetulan? Tidak. Itu adalah hasil dari pikiran yang selaras dengan iman. Itu adalah buah dari doa yang diulang dengan perasaan penuh percaya. Itu adalah hasil dari kebiasaan kecil yang kamu bangun setiap hari, meski orang lain tidak melihat. Bayangkan sebuah sungai. Selama bertahun-tahun, ia mengalir mencari jalannya. Ia membelah batu, ia mengikis tanah, ia terus bergerak. Sampai akhirnya, ia menemukan lautan. Begitu pula perjalananmu. Semua rasa sakit, semua latihan, semua doa, semua disiplin, membawamu ke laut luas kelimpahan. Kini kamu tidak lagi merasa uang adalah musuh. Kamu tidak lagi melihatnya sebagai sesuatu yang sulit. Kamu mengerti bahwa uang hanyalah salah satu bentuk energi dari semesta. Dan energi itu datang ketika kamu siap menerimanya dengan hati yang bersih. Kamu tidak lagi mengejar uang dengan putus asa. Kamu menariknya dengan tenang. Seperti bunga yang mekar, ia tidak berlari mencari lebah. Ia hanya membuka kelopaknya. Dan lebah datang dengan sendirinya. Dan perubahan ini membawa kedamaian yang sejati. Karena kekayaan sejati bukan hanya tentang apa yang ada di tanganmu, tapi juga tentang apa yang ada di hatimu. Hati yang penuh iman, penuh syukur, penuh keyakinan adalah magnet paling kuat bagi segala kebaikan. Napoleon Hill mengajarkan tentang Golden Rule, aturan emas, memberi lebih banyak dari yang kau terima. Dan kamu mulai memahaminya. Kamu tidak lagi hanya ingin menarik uang, kamu ingin memberi nilai, kamu ingin menolong, kamu ingin berbagi. Karena kamu tahu, apa yang kau berikan selalu kembali padamu berlipat-lipat. Di titik ini, hidupmu berubah dari dalam. Kamu tidak lagi hanya korban keadaan. Kamu adalah pencipta. Kamu tidak lagi berjalan dengan kepala tertunduk. Kamu menatap dunia dengan mata yang penuh cahaya. Kamu tahu, kamu punya tujuan. Kamu punya panggilan. Kamu punya takdir yang harus dijalani. Dan semua itu dimulai dari satu hal sederhana.
mengubah cara berpikir. Kini bayangkan dirimu 5 tahun dari sekarang, kamu duduk di teras rumah yang damai. Udara segar masuk. Di depanmu ada keluarga yang tersenyum. Kamu tenang, karena tahu semua kebutuhan terpenuhi. Bukan karena keberuntungan, tapi karena iman dan disiplin yang kau tanam bertahun-tahun. Kamu memandang ke langit, lalu berkata dalam hati, "Aku berhasil. Aku bukan lagi bagian dari 99% yang gagal. Aku adalah 1% yang berani percaya." Bayangan itu bukan sekadar khayalan. Itu adalah kemungkinan nyata. Dan kemungkinan itu sedang menunggumu jika kau terus melangkah. Karena perjalanan ini tidak berakhir di sini. Kata-kata ini hanyalah awal. Yang sesungguhnya adalah tindakanmu setelah mendengar ini. Apakah kau akan kembali ke cerita lama? Atau kau akan menulis bab baru dalam hidupmu? Pilihan ada di tanganmu. Ingatlah, setiap langkah kecil yang kau ambil dengan iman, setiap afirmasi yang kau ulang dengan keyakinan, setiap doa yang kau panjatkan dengan hati yang bersih, semuanya adalah batu bata yang membangun istana masa depanmu. Dan pada akhirnya, kau akan berdiri di puncak, menoleh ke belakang, dan tersenyum. Karena kau tahu, semua rasa sakit, semua perjuangan, semua ketekunan, sepadan dengan hidup baru yang kau miliki. Jadi, jangan berhenti di sini. Teruskan perjalananmu. Teruskan latihanmu, teruskan keyakinanmu. Dan jika kata-kata ini menyentuh jiwamu, jika kau merasakan getaran di dalam hatimu, maka izinkan aku meminta satu hal terakhir darimu. Klik subscribe sekarang, bukan sekadar karena ini sebuah video, tapi karena ini adalah janji pada dirimu sendiri. Janji bahwa kau siap berjalan lebih jauh. Janji bahwa kau siap menjadi bagian dari 1% yang berani. Klik subscribe jika kata-kata ini menyentuh jiwa Anda, karena ini bukan akhir, ini adalah awal dari hidup yang lebih berarti.